Ada satu brand smartphone yang resmi di Indonesia yang positioningnya itu ngeri-ngeri sedap saat ini. Mereka punya HP flagship yang bisa dibilang raja kamera dan juga punya sub brand yang jadi raja performa. Nah, gimana kalau kita adu aja kedua HP ini? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Melalui video ini mungkin bisa menjawab rasa penasaran gimana sih jadinya kalau HP dengan gelar raja kamera diadu lawan HP raja performa. Banyak yang kepo, apakah performa X300 Pro bisa menyaingi iQOO 15 dan sebaliknya apakah kamera iQOO 15 bisa nyaingin Vivo X300 Pro. Mari kita bahas to the point. Bagusan mana? Cakepan mana ngelihat Vivo X300 Pro atau iQOO 15? Secara subjektif desain X300 Pro ini lebih mudah diterima ya, kayak lebih mudah terlihat oke di mata banyak orang. Sedangkan iQOO 15 mungkin karena frame kameranya dia nggak sebold X300 Pro jadi kesannya kayak kalah mewah. Padahal kalau kita pegang sebelahan barengan ini feelnya serius, sama-sama mewah. Nah, untuk handling Vivo X300 Pro sedikit lebih berat. Kalau tebel ataupun panjang lebarnya sih hampir identik lah, cuma beda sekian milimeter aja. IP rating juga sama, kelasnya IP6869, tapi satu keunikan yang bisa kita dapat secara fisik dari X300 Pro yaitu ada satu tombol shortcut untuk silent yang bisa di custom buat fungsi-fungsi lainnya. Nah, kalau di iQOO 15 ada lampu yang bisa nyala di sekeliling frame kameranya. Keren. Kita lanjut ke part yang sangat bikin kepo yaitu performa Vivo X300 Pro dengan Dimensity 9500 dan iQOO 15 dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Di atas kertas mungkin lebih banyak orang yang bakal milih Snapdragon. Yuk kita cari tahu kencengan siapa. Nah, di Antutu paling baru versi 11.08 gua udah tes 3 kali di masing-masing HP, gua ambil skor tertingginya dan beda skornya ternyata cukup jauh, 3,8 juta melawan 3,4 juta, beda 400.000 poin. Tapi jangan terkecoh karena yang paling perlu diperhatikan adalah skor CPU dan GPU-nya. Ternyata beda skornya ini tipis banget. Untuk CPU 1.093.000 lawan 1.014.000, asli tipis ya. Untuk GPU 1.419.000 lawan 1.376.000, termasuk tipis juga. Yang artinya kalau menurut Antutu versi terbaru ini kemampuan CPU dan GPU Dimensity 9500 ini cuma kalah tipis aja dibanding Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nah, gimana kalau di Geekbench 6? Hasilnya menunjukkan kesimpulan yang sama. Di pengujian single core Snapdragon 8 Elite Gen 5 cuma unggul 15 poin. Gokil, setipis itu bedanya. Dan di pengujian multicore malah kebalik nih, Dimensity 9500 lebih gede skornya. Makanya dari dua benchmark barusan kita bisa bilang kedua HP ini punya level chipset yang setara. Lanjut lagi kita tes performa GPU lewat 3D Mark. Untuk pengolahan grafis konvensional di pengujian Wildlife Extreme gapnya lagi-lagi super duper tipis. GPU Adreno 840 di Snapdragon cuma unggul 1 frame per second aja dari ARM G1 Ultra di Dimensity 9500. Kalau urusan grafis yang lebih modern dengan penggunaan ray tracing lewat tes Solar B Extreme, gantian Dimensity yang unggul 1 frame per second dari Snapdragon. Nah, kalau udah begini ya memang benar-benar kedua chipset ini ada di kelas yang sama dengan perbedaan performa super duper tipis. Bahkan sampai kestabilannya aja juga mepet, bedanya cuma 1% aja. Dengan ketebalan bodi yang sama, kedua HP ini punya selisih baterai 500 mAh, lebih gedean di iQOO 15. Gua tes tipis-tipis aja buat main game Car X Street 1 jam sama-sama berkurang 13%. Sedangkan untuk dipakai streaming YouTube pakai WiFi selama 1 jam di iQOO berkurang 3% dan di Vivo berkurang 4%. Jadi ya konsumsi baterainya juga identik banget. Salah satu yang paling menonjol dari iQOO 15 ini ada di layarnya. Jadi yang pertama pakai panel 2K LED OLED dari Samsung dengan teknologi polarizer free. Konsumsi dayanya katanya 40% lebih hemat dari OLED biasa dan brightness-nya bisa tinggi banget. Selebihnya untuk spek on paper dari layar kedua HP ini 11-12. Kalau dari fitur layarnya di menu settings ini sama-sama nggak ada yang dikasih keistimewaan. Pokoknya
dia mirip. Nah, dengan pengaturan yang sama, ini termasuk temperatur gua set di mode cool tanpa adaptive display. Bisa kita lihat layar iQOO 15 kelihatan lebih cool warnanya ya. Sementara layar X300 Pro itu lebih warm. Ketika gue coba putar klip HDR yang sama di brightness 50%, nggak ada perbedaan signifikan ya. Kita wajib bener-bener merhatiin secara detail, baru deh ketahuan di scene-scene tertentu kontras dan highlight dari layar iQOO 15 ini agak lebih ngangkat. Kemudian untuk speaker, tingkat kelantangan iQOO 15 juga sedikit lebih tinggi. Keluaran suaranya berasa lebih nyebar, lebih nyepret ya. Itu aja sih bedanya. Kalau untuk kualitas dan level detailnya, menurut gua ada di level yang sama. Nah, kalau tadi performa CPU dan GPU kedua HP ini beda tipis banget, gimana dengan kualitas kameranya? Nah, setup kameranya sama, triple kamera dengan main lens wide 50 megapiksel, terus lensa ultrawide-nya sama-sama juga 50 megapiksel dan sama-sama punya lensa teleperiskop juga, tapi beda resolusi. Di X300 Pro 200 megapiksel, di iQOO 15 ini 50 megapiksel. Hasil foto dari kedua HP ini menunjukkan level yang cukup berimbang overall, baik itu di lensa ultrawide, wide ataupun tele. Vivo X300 Pro tentu lebih baik, tapi perbedaannya ternyata nggak jauh-jauh amat. Yang paling berasa yaitu processing di iQOO 15 terasa lebih kuat, terutama sharpeningnya. Foto-foto dari iQOO juga terasa lebih tajam dengan kontras dan warna yang juga lebih pekat. Begitu juga dengan shadownya, dia lebih pekat yang bikin objek hijau ya kayak daun atau pohon misalnya itu jadi lebih gelap warnanya. Padahal gua udah pakai mode yang sama di kedua HP ini. Di lensa tele buat motret zoom ya, jepretan iQOO 15 juga masih cukup impresif dan baru mulai berasa kalah ketika udah sampai 10 kali zoom ke atas. Intinya untuk kebutuhan fotografi, Vivo X300 Pro bisa hasilin foto yang masih lebih natural, lebih less sharpening, dan warnanya juga natural. Dan FYI, lensa tele di iQOO 15 dia kurang proper ya buat foto makro. Bokehnya jauh lebih gurih di Vivo X300 Pro. Oke, kita coba untuk rekam video ya. Ini di resolusi 4K 60 pakai main kamera. Nah, BTW untuk si Vivo dia support sampai dengan 4K 120. Kalau di iQOO ini cuma bisa 4K 60 aja. Nah, kita akan coba untuk switch lensa ya ke 0,6 kali, balik ke 1 kali, kemudian 2 kali, 3 dan 3,5 kali. Nah, ini 10 kali. Tuh ya. Kelihatan kalau dari viewfinder hasil zoom dari iQOO itu kalah kelas dia. Dan sekarang kita coba untuk kamera depan ya. Ini resolusinya sama-sama di 4K 60 fps, terus juga sama-sama tanpa beauty. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan stabilisasinya dan juga dynamic range-nya. Dan BTW kalau di X300 Pro ini by default toggle-nya itu 0,8 kali ya, seperti ini, dan kita bisa ganti 1 kali dan 2 kali. Tuh, ini 0,8 kali. Sedangkan untuk iQOO dia tidak bisa zooming ya. Terus juga di iQOO kamera depan dan belakang dia nggak support HDR ataupun Dolby Vision, sementara kalau di Vivo dia support Dolby Vision untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya. Sip, nggak usah terlalu panjang lebar. Dari komparasi singkat barusan, setidaknya kita bisa dapat gambaran antara HP raja kamera ini ya dengan raja performa. Vivo X300 Pro dengan harga sekarang kayak 17 jutaan ya di sini. Jelas punya keunggulan kamera, terutama di lensa tele dan perekaman video. Performanya somehow juga bisa ngimbangin ya. Nah, di sisi lain iQOO 15 dengan harga start 12 jutaan bisa ngasih speed yang kencang banget, layarnya juga mantap dan kamera yang bagus untuk sebuah HP spesialis performa dan gaming. Tapi yang jelas mau pilih iQOO ataupun Vivo, keduanya sama-sama unggul dengan segmentasinya masing-masing. Pertanyaannya,
Kalau kalian disuruh milih, bakal lebih milih yang mana? Drop komen di bawah.